Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dengan NIM 105733315819 dari kelas akuntansi 19E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syamsuddin SPD Makassar selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 2 yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Nah, di sini kami akan membahas mengenai audit terhadap siklus pendapatan pengujian substantif terhadap saldo piutang usaha. Nah, sebelum itu kita harus mendeskripsikan apa itu piutang. Nah, piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus perusahaan. Nah, piutang dibagi menjadi dua, yaitu piutang usaha dan piutang non-usaha. Nah, selanjutnya mengenai prinsip akuntansi berterima umum piutang usaha di neraca. Yang pertama, piutang usaha harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur. Kemudian yang kedua, jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang, harus dicantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah bersih. Selanjutnya, jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus disajikan rinciannya di neraca. Kemudian, piutang usaha yang bersaldo kredit pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar. Selanjutnya, jika jumlahnya material, piutang non usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha. Selanjutnya, mengenai tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha. Tujuan yang pertama yaitu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang berkaitan atau yang bersangkutan dengan piutang usaha. Kemudian, membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Selanjutnya, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo piutang yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya, membuktikan hak kepemilikan klien atas piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Selanjutnya, membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Selanjutnya, membuktikan bahwa penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. Selanjutnya, kita masuk pada program pengujian substantif piutang usaha. Nah, prosedur audit dilaksanakan dalam 5 tahap. Yang pertama itu prosedur audit awal, kemudian yang kedua prosedur analitik, kemudian yang ketiga pengujian terhadap transaksi rinci, yang keempat pengujian terhadap saldo akun rinci, kemudian yang kelima verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Adapun prosedur audit awal, yang pertama yaitu lakukan prosedur audit awal atas saldo akun piutang usaha yang akan diuji lebih lanjut. Kemudian usut saldo piutang usaha yang tercantum di neraca saldo piutang usaha di buku besar. Selanjutnya, hitung kembali saldo akun piutang usaha di dalam buku besar. Kemudian, lanjutkan review terhadap mutasi luar biasa. Kemudian, usut saldo akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang. Selanjutnya, usut postingan pendebitan akun piutang usaha ke dalam jurnal. Kemudian selanjutnya, lakukan rekonsiliasi antara buku besar dan buku pembantu piutang. Nah, adapun pada prosedur analitik, lakukan prosedur analitik. Yang pertama yaitu hitung rasio berikut ini. Yang pertama, tingkat perputaran piutang usaha. Kemudian yang kedua, rasio piutang usaha dengan aktiva lancar. Kemudian yang ketiga, rate of return on sales. Nah, kemudian selanjutnya lakukan analisis hasil prosedur analisis atau analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, dan jumlah yang dianggarkan. Kemudian, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, periksa sampel transaksi piutang yang tercatat pada dokumen yang mendukung timbulnya piutang usaha. Kemudian yang kedua, lakukan verifikasi visa batas atau cut-off pada transaksi penjualan dan retur penjualan. Kemudian yang ketiga, lakukan verifikasi visa atau visa batas transaksi penerimaan kas. Selanjutnya, pada tahap pengujian, ada pun langkah-langkah dalam tahap pengujian. Yang pertama, lakukan konfirmasi piutang. Yang kedua, lakukan evaluasi terhadap kecukupan akun cadangan kerugian piutang usaha yang dibentuk oleh klien. Kemudian, pada tahap verifikasi penyajian dan pengungkapan, ada pun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, bandingkan penyajian piutang usaha di neraca dengan prinsip akuntansi bertema umum. Selanjutnya, periksa klasifikasi piutang usaha. Kemudian
periksa jawaban konfirmasi bank, periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha, periksa kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk piutang antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian yang kelima, periksa surat referensi klien mengenai hutang. Saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.